Usulan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN RB bagi guru madrasah Kementerian Agama telah mengusulkan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN RB bagi guru madrasah negeri dan swasta. Bahwa kita ini kan ada formasi yang diajukan 630.375 formasi ASN. Sebetulnya database di PAN RB itu untuk formasi Kementerian Agama ini bagaimana? Formasi kami tidak bisa memberikan formasi untuk swasta. Karena ini kan PBNK informasinya untuk instansi pemerintah. Seperti itu Pak. Memang aturannya begitu karena P3K itu memang ada di instansi pemerintah. Dinamika terkait sumber daya manusia. Dalam merespon kebutuhan sumber daya manusia Kementerian Agama, kami sampaikan beberapa dinamika dan langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Agama dalam merespon dinamika tersebut. 1. Sebanyak 31.629 guru madrasah swasta memiliki skor di atas ambang batas, biasa kita istilahkan dengan passing grade, pada seleksi P3K tahun 2023. Pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2023 terdapat 31.629 guru swasta yang memiliki skor di atas passing grade tetapi tidak lulus seleksi karena keterbatasan formasi. Guru-guru madrasah swasta tersebut berharap dapat diangkat sebagai P3K dan telah diusulkan formasinya ke Kementerian PAN RB. 2. Usulan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN RB bagi guru madrasah Kementerian Agama telah mengusulkan 630.375 formasi pegawai ASN kepada Kementerian PAN RB bagi guru madrasah negeri dan swasta, termasuk 31.629 guru madrasah swasta yang memiliki skor di atas passing grade pada seleksi P3K tahun 2023. Pengusulan jumlah formasi ASN tersebut dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan, diantaranya banyaknya guru yang memasuki usia pensiun, kedua, pemekaran wilayah, serta alih status madrasah-madrasah yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya Kementerian Agama agar negara hadir dan memberikan afirmasi kepada guru madrasah sekolah di negeri dan swasta serta memberikan manfaat lebih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan pada Badan Layanan Umum atau BLU. Pegawai Badan Layanan Umum terdiri dari ASN dan tenaga profesional non-ASN. Pada kesempatan ini, Kemenak berharap tunjangan profesi guru, ini yang pertama, tunjangan profesi guru TPG bagi guru madrasah secara bertahap mulai dicairkan. Ini alhamdulillah. Menyampaikan beberapa hal gambaran Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pembentukan Kabinet Merah Putih di Kementerian Agama itu existing pegawainya itu sebanyak 262.177 orang di Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama itu dipecah, ada 2 eselon 1 atau 2 unit eselon 1 yang dipecah. Yang pertama ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang menjadi Kementerian Haji dan Umroh, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Slide ini menggambarkan tentunya jumlah pegawai, ini data yang kami terima dari Badan Kepegawaian Negara Pak, karena memang semua data mengenai ASN memang dipusatkan di Badan Kepegawaian Negara. Dan tentunya hal ini juga kami juga bisa menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang formasi CASN tahun 2024 yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Kementerian Agama yang karena CASN itu dilakukan di tahun 2024 berdasarkan usulan dari Kementerian Agama sebelum dipecah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Total formasi Bapak dan Ibu sekalian untuk Kementerian Agama untuk CASN 2024 ini sebanyak 110.553, CPNS-nya 20.772 dan P3K-nya 89.781, dan ini sesuai dengan yang diusulkan oleh Kementerian Agama. Namun demikian di antara formasi ini tentunya
adalah sebanyak yang diformasikan untuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh ini sebanyak 1.381 yang terdiri dari CPNS sebanyak 268 dan P3K sebanyak 1.113 orang gitu. Dan tentunya berdasarkan data per Maret tahun 2026, komposisinya menjadi saat ini yaitu Kementerian Haji dan Umroh kini diperkuat dengan total ASN sebanyak 356.670 dan untuk Kementerian Haji Bapak dan Ibu sekalian sebanyak 3.479 ASN terdiri dari PNS, P3K maupun paruh waktu dan juga sebagian sudah ada di Badan Jaminan Halal. Ini data sedikit berbeda dengan yang disampaikan Kementerian Agama, kemungkinan besar karena memang harus ada yang dimasukkan ke dalam data BKN. Jadi ini data administrasi yang dari BKN Bapak gitu. Jadi mungkin nanti perlu ada sinkronan kembali di antara kedua kementerian ini untuk segera mengadministrasikan pegawai-pegawai yang belum terdata di BKN terutama untuk para PNS. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa sampaikan dan ini kami sampaikan bahwa seluruh penataan ini pada akhirnya tentunya diarahkan untuk satu tujuan yaitu menghadirkan tata kelola yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih berkualitas dan dukungan ASN yang ada dengan penataan terus kami lakukan dan tentunya kami optimis bahwa penyelenggaraan haji dan umroh ke depan akan semakin profesional, akuntabel dan memberikan manfaat yang lebih besar. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berbagai penjelasan yang telah disampaikan oleh para menteri terkait dengan agenda pembahasan rapat hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan, pendalaman maupun pendapatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dimulai dari PDI. Bahwa kita ini kan ada formasi yang diajukan 630.375 formasi ASN. Sebetulnya database di Menpan RB itu untuk formasi Kementerian Agama ini bagaimana? Dan yang paling membuat kami agak menyesal sebetulnya ada formasi yang sudah pernah ditetapkan yaitu tentang guru passing grade sekitar 31.629 guru yang sebetulnya mereka bukan hanya dia sudah lulus passing grade tetapi mereka juga sudah dapat sertifikat UKOM ya kalau tidak salah ya, dan dia itu sudah ada batas bahwa sertifikatnya itu dibatasi berlaku hanya sampai dengan November 2025. Kalau itu sudah tidak berlaku, bagaimana keberadaan status dari 31.629 guru passing grade. Nah, kalau memang ini akan diprioritaskan, saya ingin kejelasan sebetulnya kondisi keuangan kita memungkinkan apa tidak, agar ini karena dibuka secara live, kita ingin tahu nih, negara itu mampu atau tidak. Jangan sampai seperti yang sudah berlangsung hari ini, kita merekrut, memberikan formasi untuk guru menjadi P3K paruh waktu, tetapi nasibnya menjadi terbengkalai. Kesian Bu, gajinya menjadi tidak diurus oleh pemerintah daerah dan kabupaten kota. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan angin surga, tapi ternyata mereka tidak diurus dengan baik. Nah, itu yang menjadi sasaran saya. Yang berikutnya lagi, tadi saya meminta, saya sempat mengoret-oret di sini bahwa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama itu ada perubahan pegawai ke Kemenhad sekitar 3.935 pegawai. Tetapi ternyata yang sudah, saya catat di sini Pak, betul yang disampaikan oleh Bu Menteri, setelah dihitung dan segala macam, dengan tadi ada yang 71 orang tidak harus diinikan lagi gitu kan. Tapi totalnya itu hanya 3.511 orang, bukan 3.935. Ada selisih sekitar 424 orang ini yang nasibnya nggak jelas kemana. Nah tentu ini menjadi pertanyaan saya, sebetulnya data yang betul itu yang mana gitu kan. Nah di luar itu semua,
saya juga akan kembali mereview tentang keberadaan kita hari ini rapat mengenai status dari Kementerian Haji dan Umroh. Karena bagaimanapun juga kami mengakui bahwa kita ingin memaksimalkan undang-undang yang baru kita sahkan agar Kementerian Haji dan Umroh ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal pada saat Terkait dengan mengenai masalah guru yang tadi memang dipertanyakan, data kami Bapak dan Ibu sekalian, dari tahun 2000 pemerintahan sebelumnya itu sudah membuka formasi sebanyak 2,3 juta. Itu formasi paling besar yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita. Dan untuk Kementerian Agama itu kita berikan formasi sebanyak 110.553, Pak. Itu yang paling besar di antara seluruh kementerian dan lembaga, paling besar. Dengan formasi untuk P3K-nya memang diutamakan kepada guru dan tenaga kesehatan yang 2,3 juta ini. Dan di antara 2,3 juta itu Kementerian Agama mengusulkan kepada kami, jadi Kementerian Agama mengusulkan berapa kita kasih Pak. Begitu, karena itu waktu itu berikan, jadi instansi yang memang mengusulkan formasinya biasanya kita kasih Pak, karena 1,7 juta yang P3K itu memang diutamakan untuk guru dan tenaga kesehatan. Yang kami terima Bapak dan Ibu sekalian, untuk formasi guru yaitu untuk formasi PNS-nya sebanyak 6.992 untuk guru PNS-nya Bapak. Tapi untuk guru, untuk P3K-nya yang diusulkan kepada kami sebanyak 19.437. Yang paling banyak diusulkan oleh Kementerian Agama itu adalah untuk P3K-nya adalah 69, untuk tenaga teknis sebanyak 69.842. Gitu. Ini yang dapat kami usulan dari Kementerian Agama. Jadi waktu terakhir formasi itu kepada kami 110 itu tentunya ada P3K di sana 89.781 yang diusulkan dan seluruhnya kami penuhi Bapak. Begitu. Nah, kemudian itu melalui proses dan sekarang tentunya Presiden sudah memberikan arahan kepada kami, bahkan kita sudah membuka tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua juga kami ada beberapa instansi pemerintah itu yang mengusulkan, jadi penyelesaian tenaga honorer itu memang harus diselesaikan sampai akhir Oktober dan ini adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang harus diselesaikan berdasarkan data yang dimasukkan oleh instansinya masing-masing Pak. Jadi di luar data itu kita tidak proses Bapak. Gitu. Dan kita untuk kebijakan pun kami membuka yang di atas 2 tahun boleh ikut mendaftar sepanjang memang diusulkan formasinya. Gitu. Jadi itu sudah kami selesaikan sejak Oktober tahun 2025. Jadi sampai hari ini tentunya kami belum bisa memberikan informasi apakah kami akan membuka lagi untuk P3K atau tidak Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu sudah kami selesaikan. Dan tentunya ini adalah pengisian untuk instansi-instansi pemerintah. Jadi memang formasi kami tidak bisa memberikan formasi untuk swasta. Karena ini kan PBNK informasinya untuk instansi pemerintah. Seperti itu Pak. Memang aturannya begitu karena P3K itu memang ada di instansi pemerintah. Ya Pak. Tapi yang ini konfirmasi Bu. Angka-angka yang disebutkan tentang guru tadi itu sebetulnya kan itu di negeri. Iya Pak. Yang kita maksudkan guru yang 630.000 itu yang swasta. Ya Pak, tapi Undang-Undang ASN memang tidak memberikan itu, saya tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Iya benar. Karena ini hanya untuk, memang yang diajukan untuk sekolah negeri Pak. Ya benar, yang kita maksudkan itu kadang begini, malah guru-guru swasta ikut mendaftar P3K kan tidak boleh menurut peraturan kembali ke sekolah dia mengajar. Iya, jadi harus ke sekolah negeri dia. Sekolah negeri. Iya. Inilah yang kita sebutkan itu tidak adil. Satu ketidakadilan itu dia sudah lama membina guru menjadi profesional, tiba-tiba menjadi P3K pindah ke negeri. Itu tidak adil. Padahal dia butuh ya, guru yang ada itu pun menjadi pergi. Ya, Pak. Kami berharap undang-undang pasal berapa itu supaya bisa kita robah. Pak, itu undang-undang ASN memang memerintahkan kami untuk yang P3K itu memang ada di instansi pemerintah Bapak.
Ya. Undang-undang ASN. Ya. Jadi itu bukan mengatur undang-undang non ASN, Bapak. Di dalam undang-undang ASN memang kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga non honorer ini, Pak. Jadi kalau memang waktu itu mendata, begitu bisa didata, mungkin kan bisa dilakukan. Nah sekarang sudah selesai Bapak waktunya bulan Oktober dan kami belum membuka lagi. Seandainya pun nanti dibuka untuk menjadi P3K, maka kita akan buka dengan dengan seleksi yang betul-betul seleksi begitu Pak. Bukan Bu, kami Tidak berharap afirmasi. itu pasal tadi itu yang bisa dirubah. Bahwa P3, Pasalnya di Undang-Undang ASN Bapak. ya pasalnya itu memang tidak memperbolehkan ASN ada di swasta. Kami berharap ini yang dirubah. Karena fungsi guru itu mau di swasta mau di negeri sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Ya Pak, jadi memang nanti pun mereka harus bekerja di instansi pemerintah. Dan seandainya pun mereka akan bekerja di sana, mungkin itu ada kebijakan dari Kementerian Agama Bapak. Jadi seperti di Kementerian Diknasmen itu juga, dia ada guru yang itu dan dia Diknasmen mengeluarkan peraturan yang dia bisa mengajar di swasta. Begitu. Kalau kami nggak bisa Bapak. Begitu, Jadi karena untuk Menteri Agama masih bisa menempatkan mereka di sekolah swasta. ya tinggal dikeluarkan aja asal memang dia formasinya untuk sekolah negeri Bapak gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin menampung 630.000 di negeri. Ya saya karena memang peraturannya undang-undangnya memang demikian Bapak. Ini kan Jadi dari gini ya Bu, Pak. problem kita di sini ya. Ya, oleh karena Boleh itu mungkin kita catat nih. Oleh karena itu mungkin Bapak kami mengusulkan mungkin ada perbaikan insentif yang disamakan dengan guru di umum Bapak. Ya. Begitu. Oke. Jadi insentif itu katanya saya tadi mendengar bahwa insentif itu jauh berbeda. Bisa saja saya tidak tahu ya nanti karena ini urusan Kementerian Keuangan, saya bukan kewenangan saya Pak Ketua, mohon izin. Jadi yang kemarin kami keluarkan yang sebanyak 19.437 itu usulan dari Kementerian Agama Bapak untuk mungkin itu untuk sekolah dan itu untuk sekolah negeri begitu. Tambahan lagi dari Kementerian Agama yang bolak-balik ke sini, terutama para guru. Ada yang bentuknya demo, ada yang bentuknya hanya ya audensi, ya macam-macam lah di sini. Terakhir kita bersama pimpinan DPR, waktu itu dihadiri oleh Dirjen Pendis, Pak Prof. Suitno. Pada dasarnya DPR menyetujui 630.000 para guru diterima menjadi P3K tanpa syarat. Pertimbangannya real, mereka sudah mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. Dan jerih payah mereka sudah kita nikmati, anak-anak kita pintar dan bahkan sudah mengabdi juga di negara. Tapi bukan Prof. Singgih ya. Ya, pokoknya sudah pintar-pintar gitu. Karena tidak kunjung diterima, muncul membanding-bandingkan diri. Sebetulnya tidak penting membandingkan diri itu. Pimpinan DPR, oke, kita akan setujui 630.000, tapi sepertinya belum masuk guru pesantren, Pak Sekjen. Belum ya? Pimpinan yang beririsan dengan madrasah di pesantren sudah termasuk. Oh, sudah masuk. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Karena pesantren dan madrasah pun sama tugasnya, sama-sama pintar anak-anak kita. Nah, ini tentu tidak selesai juga di Bu Menteri. Harus ada Menteri Keuangan, ada Bappenas. Tolong difasilitasi untuk mewujudkan keinginan para guru-guru kita. Tambahan lagi dari Kementerian Agama yang bolak-balik ke sini, terutama para guru. Ada yang bentuknya demo, ada yang bentuknya hanya ya audensi, ya macam-macam lah di sini. Terakhir kita bersama pimpinan DPR,
waktu itu dihadiri oleh Dirjen Pendis, Pak Prof. Suitno. Pada dasarnya DPR menyetujui 630.000 para guru diterima menjadi P3K tanpa syarat. Pertimbangannya real, mereka sudah mengabdi, mencerdaskan anak bangsa. Dan jerih payah mereka sudah kita nikmati, anak-anak kita pintar dan bahkan sudah mengabdi juga di negara. Tapi bukan Prof. Singgih ya. Ya, pokoknya sudah pintar-pintar gitu. Karena tidak kunjung diterima, muncul membanding-bandingkan diri. Sebetulnya tidak penting membandingkan diri itu. Pimpinan DPR, oke, kita akan setujui 630.000, tapi sepertinya belum masuk guru pesantren, Pak Sekjen. Belum ya? Pimpinan yang beririsan dengan madrasah di pesantren sudah termasuk. Oh, sudah masuk. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Karena pesantren dan madrasah pun sama tugasnya, sama-sama pintar anak-anak kita. Nah, ini tentu tidak selesai juga di Bu Menteri. Harus ada Menteri Keuangan, ada Bappenas, tolong difasilitasi untuk mewujudkan keinginan para guru-guru kita.